Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, selamat datang di kelas belajar online. Seperti biasa, di video ini kita akan belajar pembahasan buku tema. Adapun buku tema yang akan kita pelajari adalah tema 2 halaman 55 sampai dengan 62. Ini merupakan pembahasan pelajaran subtema 2, pembelajaran 2. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pertanyaan di halaman 55. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Jawabannya masih ingat. Tapi jawaban yang lebih tepat adalah pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Untuk pertanyaan di halaman 55 ini, kalian dapat menuliskan macam-macam pola lantai. Misalnya kalimat ini, kalimat yang sudah Kak Nur tulis ini dapat kalian tambahi. Pola lantai terdiri dari pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, melingkar, dan melengkung. Seperti itu juga boleh ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pertanyaan di halaman 58. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah seperti ini. Bilangan desimal yang dimaksud adalah 4,7, 3,5, dan 15,75. Bilangan ini ada di buku paket tema 2 halaman 58. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya di halaman 58. Jelaskan setiap angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Kita mulai dari 4,7 dulu ya. 4 adalah bilangan bulat dan 7 adalah bilangan desimal. 4 menempati satuan, 7 menempati persepuluhan. 3,5 terdiri dari 3 bilangan bulat, 5 bilangan desimal. 3 menempati satuan dan 5 menempati persepuluhan. Selanjutnya 15,75. 15 merupakan bilangan bulat, 75 merupakan bilangan pecahan. 1 dari 15 ini ya, 1 menempati puluhan, lalu 5 dari 15 ini menempati satuan. Lalu 7 menempati persepuluhan dan 5 yang terakhir ini menempati perseratusan. Ini pertanyaan di halaman 58. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan di halaman 60. Kamu telah mengetahui cara menentukan nilai bilangan desimal menggunakan tabel nilai tempat. Gunakan nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Kita mulai dari pertanyaan ke-1. Bilangannya adalah 3,656. Lalu kalian buat tabel seperti ini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskannya. Caranya adalah tentukan dulu di mana letak koma ini. Cara menentukannya adalah kalian bisa ketahui dari cara membaca bilangan nomor 1 ini. 3,656. Angka 3 ini merupakan satuan. Nah, setelah satuan baru terdapat koma. Sudah Kak Nur tulis dengan garis tebal berwarna merah bahwa ini adalah komanya. Jadi koma ini terletak setelah satuan dan sebelum persepuluhan. Nah, sekarang kita masukkan
Kalau komanya di sini, maka di sebelah kiri koma diisi angka 3. Jadi satuannya ada 3. Kemudian nilainya adalah sama 3. Selanjutnya geser ke sebelah kanan koma. Setelah koma ada angka 6. Nah, 6 ini terletak di persepuluhan. Nilainya adalah 0,6. Nah, cara menuliskan 0,6 ini, 6-nya ditulis, lainnya menjadi 0, 3 jadi 0, 5 dan 6 0. Loh Kak, kenapa tidak ditulis 0,600? 0,600 dengan 0,6 itu nilainya sama. Selanjutnya yang perseratusan. Setelah 6, ke kanan lagi ada 5. 5 nilainya adalah 0,05. Cara menuliskannya, 5-nya ditulis, depannya 5, 6 dan 3 ini menjadi 0. Lalu yang belakang 6 ini juga jadi 0, tapi yang belakang ini dapat tidak ditulis. Kalau mau ditulis juga boleh. Lalu per seribuan. Per seribuan berarti 6 nih ya, yang paling akhir. Nilainya adalah 0,006. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Di halaman 60. Seperti soal nomor 1, kalian buat tabelnya dulu. Tabelnya seperti ini. Sekarang kalian sudah tahu ya bahwa letak tanda koma itu setelah kolom satuan dan sebelum kolom persepuluhan. Ini tandanya, ini tanda garis warna merah. Lalu kita masukkan angka-angka ini. Sebelah kiri tanda koma itu ada angka 2. Jadi 2 ini nilai tempatnya sebagai satuan. Nilainya 2. Di sebelah kiri 2 ada angka 3. 3 ini nilai tempatnya puluhan. Nilainya 30. Kiri sudah habis. Sekarang lanjut ke kanan. Setelah tanda koma ada angka 8. Berarti 8 ini menempati persepuluhan. Nilainya 0,8. Lalu setelah 8 ke kanan lagi ada angka 7. Berarti 7 ini ditulis di kolom perseratusan. Nilainya adalah 0,07. Selanjutnya setelah angka 7 ada angka 6. Berarti 6 ini nilai tempatnya adalah per seribuan. Tulis 6 di kolom perseribuan. Nilainya adalah 0,006. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dibaca 0,963. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Kita mulai dari 0 dulu ya. Berarti 0 ini sebelah kiri koma ada angka 0, maka 0 nilai tempatnya adalah satuan. Nilainya 0. Kemudian sebelah kanan koma ada angka 9. 9 berarti ditulis di persepuluhan. Nilainya 0,9. Lalu sebelah kanan dari angka 9 ada angka 6. Angka 6 tulis di kolom perseratusan. Nilainya 0,06. Terakhir angka 3 tulis di perseribuan. Nilainya 0,03. Oke, sekarang lanjut pertanyaan 4 dan 5. Pertanyaan keempat, bilangannya adalah 324,123. Buat kolomnya dulu, lalu kita masukkan angka-angka ini ke dalam kolom. Tentukan komanya. Sebelah kiri tanda koma, sebelah kiri koma ada angka 4. Tulis di satuan 4. Nilai tempatnya 4 ya, berarti nilainya adalah 4. Sebelah kiri 4 ada angka 2. Tulis di kolom puluhan 2, nilainya 20. Lalu di sebelah kiri 2 ada angka 3. Tulis 3 di kolom ratusan. Lalu nilai 3 ini adalah 300.
Ke kiri sudah habis, ganti ke kanan. Sebelah kanan koma ada angka 1. Tulis 1 di kolom persepuluhan. Nilainya 0,1. Lalu sebelah kanannya lagi angka 1 ada angka 2. Tulis di perseratusan. Nilainya adalah 0,02. Lalu sebelah kanannya lagi ada angka 3, tulis di perseribuan, nilainya adalah 0,03. Lanjut ya, pertanyaan nomor 5. 863,247. Buat tabelnya dulu lalu masukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel. 3. Masukkan di kolom satuan, nilainya 3. Lalu sebelah kiri 3 ada angka 6, tulis di kolom puluhan. Nilai dari 6 ini adalah 60. Lalu sebelah kirinya lagi ada angka 8, tulis 8 di kolom ratusan. Nilainya 800. Ke kiri sudah habis, sekarang ke kanan. Setelah koma ada angka 2, tulis di kolom persepuluhan. Lalu nilainya 0,2. Berikutnya setelah 2 ada angka 4, tulis di kolom perseratusan. Nilainya adalah 0,04. Terakhir ada angka 7. 7 ini tulis di kolom perseribuan dan nilainya adalah 0,007. Kak Nur ingatkan kembali cara menuliskan nilai dari bilangan desimal. Misalnya 7 ini. Untuk menulis 7, tulis 7-nya dulu, lalu lainnya tulis menjadi 0. 4-nya jadi 0, 2-nya jadi 0, 3-nya jadi 0, 6-nya jadi 0, 8-nya jadi 0. 3 0 yang di depan ini tulis satu saja. Di sini 0, 0,007. Udah ya? Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan di halaman 61. Tulis bilangan desimal hingga perseribuan sesuai keinginanmu. Nah, ini sudah Kak Nur tulis bilangannya. Misalnya ya, 0,123, 0,456, 54,758, 246,368 dan 4.821,786. Kalian buat sendiri ya nanti. Yang penting syaratnya adalah perseribuan. Perseribuan itu yang bagaimana? Yaitu yang setelah koma ini ada 3 digit angka atau 3 karakter. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Seperti itu. Yang depan atau bilangan bulatnya bebas, mau buat kalian buat berapa terserah, atau kalian buat 0 juga boleh. Selanjutnya, tukarkan bilangan tersebut dengan salah satu teman. Mintalah teman tersebut untuk menentukan nilai masing-masing bilangan menggunakan tabel nilai tempat. Karena kalian pastinya belajar di rumah, jadi pertanyaan ini kita kerjakan sendiri. Jawabannya adalah sebagai berikut. Caranya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Buat tabel, lalu komanya terletak di antara satuan dan persepuluhan. Lalu masukkan angkanya. Misalnya 1,23, satuannya 0, persepuluhannya 1, perseratusannya 2, dan perseribuannya 3. Tapi karena yang ditanyakan nilai tempatnya, berarti nilai tempatnya saja. Persepuluhan berarti 0,1, perseratusan 0,01, perseribuan 0,03. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan pertanyaan di halaman selanjutnya. Oke, ini pertanyaan di halaman 62. Tulislah kesimpulanmu tentang bilangan desimal. Kesimpulan yang pertama, bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kesimpulan yang kedua, bilangan desimal
dapat terdiri dari campuran bilangan bulat dan bilangan desimal. Nah adik-adik, itu tadi pembahasan di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.